Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya live delay ya, karena kebetulan masih dipakai live streamingnya untuk peluncuran buku putih TP3 ya, tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI ya, 6 Laskar FPI yang digawangi antara lain oleh M. Amin Rais, kemudian ada Abdullah Heha Mahwa ya. Ini sama-sama Dewan Syuro Partai Islam Baru ya. Satu Partai Umat, satunya lagi Partai Masyumi ya. Ada juga Kiai Haji Muhyiddin Junaidi di sini. Ada juga Marwan Batubara ya. Jadi tokoh-tokoh yang memang selama ini concern mengawal peristiwa pembunuhan dugaan ya terhadap 6 Laskar FPI tersebut, yang terlihat bahwa negara kelihatan abai. Nah ini kita akan membahas soal tuntutan Prodem, ngeri-ngeri sedap ini ya. Iwan Sumule ya minta Presiden Jokowi mundur sebelum pintu maaf rakyat luluh lantak ya. Sebagaimana dilansir oleh idtoday.co, membangun peradaban negeri. Kita bacakan ya. idtoday.co, penanganan COVID-19 di Indonesia telah membuat sejumlah kalangan merasa geram. Tak terkecuali Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi Prodem Iwan Sumule. Bahkan menurutnya penanganan COVID-19 selama ini terkesan lucu dan menyebalkan. Rupanya lucu itu bisa gabung dengan menyebalkan ya. Lucu lantaran pemerintah di awal pandemi datang selalu menganggap remeh virus, hingga akhirnya COVID-19 total telah menyebabkan 61.686 warga negara meninggal dunia per Selasa kemarin 6 Juli. Beragam denial dilakukan. Denial itu adalah pengingkaran ya. Mulai dari menyebut virus tidak akan masuk Indonesia karena birokrasi sulit, hingga corona takut panas khatulistiwa. Ya memang lucu, apalagi di awal Februari 2020 sebelum virus masuk Indonesia, Jokowi menawarkan Xi Jinping bantuan penanganan COVID-19. Kini setahun berlalu, giliran Luhut Panjaitan yang bilang Cina akan beri bantuan ke Indonesia. Tuturnya saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL sesaat lalu Rabu 7 Juli ya. Berarti sumbernya dari Rakyat Merdeka Online ya. Di satu sisi Iwan Sumule menilai penanganan ini menyebalkan lantaran nyawa manusia Indonesia dianggap sepele. Kegiatan rakyat terus dibatasi secara ketat, sementara gerbang perbatasan yang menjadi pintu masuk virus varian baru ke tanah air tidak ditutup. Kebodohan dipertontonkan membuat banyak rakyat korban jiwa, kesalnya. Untuk itu pemerintah harus segera menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Di satu sisi mereka juga harus mengakui kegagalan menangani pandemi hingga membuat rakyat dalam kungkungan ketakutan. Ya sobat era sekalian ya, persoalan yang mendasar adalah masing-masing sektor diberikan target. Saya misalnya pernah berbicara dengan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Dia diberikan target memasukkan wisatawan sekian jumlahnya. Coba bayangkan pada era pandemi seperti ini ada target seperti itu, menurut saya tidak masuk akal. Dan sebenarnya Sandiaga Uno juga mengatakan hal yang kurang lebih sama ya, bagaimana mungkin, tapi ya tetap ditandatangani yang namanya kontrak kinerja menteri-menteri Jokowi tersebut. Sehingga yang terjadi adalah pasti mereka meminta pengecualian. Dan pengecualian itu cenderung menyepelekan. Menyepelekan maksudnya begini, bahwa on the paper mereka yang masuk itu harus begini, harus karantina, harus macam-macam PCR dan lain sebagainya. Seolah-olah birokrasi di Republik ini itu semuanya berjalan mulus tanpa ada kebocoran-kebocoran. Padahal kalau soal kebocoran-kebocoran ya rajanya di negara ini. Saya pernah pengalaman misalnya bagaimana ternyata penerbangan surat keterangan
PCR dan lain sebagainya itu ya bisa dibuat saja. Tidak perlu ada real testnya, langsung dibuat dengan birokrasi-birokrasi yang dipermudah karena kebetulan memang ada orang-orang yang bekerja atau standby di sana. Nah, saya membayangkan hal seperti itu terjadi. Termasuk juga bagaimana birokrasi pejabat yang kadang-kadang tidak harus melalui tetek bengek macam-macam itu. Jadi sobat era sekalian, yang seperti ini ya sudah pasti akan di-deny ya, akan ditentang, akan disangkal. Tapi fakta di lapangan itu ya begitulah yang terjadi. Jadi kalau misalnya para pejabat publik ingin mengetahui yang sesungguhnya, ya mereka lakukanlah penyamaran. Jangan menyuruh orang untuk membuktikannya. Tidak mungkin kalau dia tidak langsung turun sendiri ya. Harus mau melakukan apa yang seperti dilakukan Umar bin Khattab misalnya, yaitu menyamar jadi rakyat biasa untuk mengetahui kondisi rakyatnya seperti apa. Nah, pejabat publik tidak seperti itu ya, hanya bicara di media, lalu ketika ada warga negara mengemukakan fakta, warga negaranya itu dibebani untuk membuktikan. How come ya? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi menyebalkannya di sana ya. Iwan Sumule tidak ingin permintaan maaf itu terlambat disampaikan. Artinya maaf baru disampaikan setelah rakyat meluapkan kemarahan yang terpendam selama ini. Mundurlah kalian, mungkin akan dimaafkan. Khawatirnya kalau kemarahan rakyat diluapkan, mungkin pintu maaf itu telah luluh lantak. Iya enggak sih tutupnya? Luar biasa ya. Ya, sekali lagi sobat era sekalian, ini adalah aspirasi ya. Apakah aspirasi itu adalah imajinasi banyak orang atau hanya sebagian orang? Banyak rakyat Indonesia atau sebagian rakyat Indonesia, kita akan melihat pada hari-hari ke depan. Tetapi kalau kita kaitkan dengan soal COVID-19, ini adalah real, masalah yang jelas, yang terpampang di depan mata, di depan hidung kita. Kalau kita mau berkeliling ke rumah sakit yang ada di DKI dan di kota-kota besar lainnya, kita akan melihat sebagaimana video-video sebelumnya saya mengatakan bagaimana warga negara sedang berjuang sendiri untuk menyelamatkan nyawanya masing-masing dari serangan virus mematikan ini. Yang awal-awalnya dianggap sepele oleh pemerintah. Yang awal-awalnya pemerintah masih berpikir bagaimana membos ekonomi, bagaimana menjalankan proyek-proyek infrastruktur, bagaimana menyelamatkan ya reputasi sebagai katakanlah misalnya bapak infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga semuanya ingin diambil. Pembangunan ibu kota baru tetap ingin diambil, infrastruktur ingin dilanjutkan, COVID juga ingin ditangani all together. Karena merasa bahwa mampu dan juga barangkali kita akan dibantu oleh waktu. Ternyata waktu tidak membantu, makin delaying, penanganan yang komprehensif, makin rakyat menderita, dicekam ketakutan, diintip nyawanya seperti tidak bebas lagi kemana-mana, dan ini kondisi ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan sejak Maret sampai awal Juli ini. Jadi waktu yang panjang dan cukup lama. Sementara di belahan negara lain mereka sedang berpesta. Semalam kita lihat semifinal kejuaraan Eropa, bukan kejuaraan Eropa, Piala Eropa ya, European Champion. Itu bagaimana penonton datang berduyun-duyun ke stadion tanpa perasaan takut. Kalau kita bandingkan dengan kondisi kita hari ini, bagaimana kerumunan di atas 5 orang saja sudah dipersoalkan. Mereka puluhan ribu datang ke stadion bersorak-sorai seolah-olah pandemi tidak ada lagi. Demikian juga misalnya inaugurasi hari kemerdekaan Amerika Serikat yang juga menghadirkan 1.000 orang untuk peringatan. Joe Biden melakukan itu karena juga merasa berhasil menangani pandemi COVID-19. Nah, kita
bukan bertambah baik, malah sekarang sedang puncak-puncak terburuknya. Di sisi lain, orang bicara tentang kapasitas, kemampuan, leadership, manajemen pemerintahan dalam menangani COVID ini dan juga menangani persoalan-persoalan lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah masih memiliki kemampuan atau tidak? Kelompok Tempo misalnya mengatakan, silakan lempar handuk, bukan lempar handuk ya, kibarkan bendera putih, tanda kita menyerah dan kita minta bantuan negara lain. Jangan malu. Jadi jangan kemudian kita tiba-tiba hanya mengutuk ya, memarahi, mencaci, memaki Anies Baswedan yang mau meminta bantuan kepada kedubes asing. Padahal pimpinan nasional pun tidak mampu mengatasi masalah-masalah dalam negeri, terutama COVID-19 ini, dan sehingga butuh bantuan orang lain. Dan konon itu sudah dilakukan, minta bantuan ke negara lain. Jadi sobat era sekalian, tuntutan Iwan Sumule ini bisa dipahami, bisa dimaklumi sebagai sebuah aspirasi warga negara. Yang paling penting adalah jalurnya tetap konstitusional, karena kita tahu bahwa sering saya katakan presiden itu bisa dilengserkan, bisa diganti, bisa dimundurkan, bisa apapun dengan 3 jalan yang semuanya konstitusional sepanjang tidak menggunakan kekuatan-kekuatan bersenjata atau pemaksaan-pemaksaan. Pertama, by election, dan itu sudah dilakukan dari Megawati ke SBY, dari SBY ke Jokowi. Kedua, by impeachment, sudah dilakukan dari Bung Karno ke Soeharto, dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno Putri. Nah, yang ketiga, pengunduran diri, yaitu pasal 8 sudah dilakukan ketika Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, jadi mundur itu sama saja dengan berhenti. Jadi istilahnya mangkat, diberhentikan atau berhenti, ya, berhenti atau diberhentikan. Kalau berhenti itu adalah inisiatif sendiri, diberhentikan impeachment. Sobat daerah sekalian, mudah-mudahan kondisi lebih baik ya. Saya selalu berdoa negeri kita lebih baik ya, instead of perebutan atau katakanlah pro dan kontra kekuasaan. Tapi yang jelas, apapun kekuasaan itu, siapapun yang berkuasa haruslah untuk yang terbaik bagi masyarakat, bukan untuk oligarki politik atau untuk kelompok-kelompok bisnis, sehingga selalu ada keraguan untuk mengambil tindakan-tindakan yang menyelamatkan rakyat banyak, tetapi mungkin bisa mengganggu the establishment dari mereka-mereka yang memiliki usaha, memiliki kepentingan, vested interest di dalam politik atau di dalam lingkar kekuasaan. Ya, sahabat daerah sekalian, itu saja ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, direpotin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.